Ars menggaruk-garuk kepalanya, ia merasa kikuk saat mendengar kekompakan para gadis. Kenzi menepuk pundak Ars dan berkata, "Sudahlah, ngapain ikut sama cewek-cewek? Ribet." "Itu karena kamu jomblo," jawab Kenzo. "Ye, gak nyadar jomblo," teriak jomblo, balas Kenzi. Sudah. Lebih baik kamu belajar meretas," ucap Davion menimpali. Ars memandang dalam Davion. "Aku tahu aku tampan, tapi aku masih normal ya, gak suka terong atau timun," kata Davion. Yang lain semua tertawa melihat kekonyolan Davion. "Mari, calon menantu keluarga Henderson harus hebat," Kenzo menimpali. Ars dibawa ke ruangan khusus, di dalam sana terdapat banyak komputer. Sejenak Ars tertegun melihat di dalamnya. Ars pernah belajar komputer, tapi tidak begitu ahli. Ini, Ars tidak dapat melanjutkan ucapannya. Kami akan mengajarimu. Meskipun perusahaanmu sudah diperkuat sistemnya oleh Aleta, tapi kamu harus tetap belajar," kata Aldebaran. "Terima kasih semuanya," ucap Ars. Ars pun tuntun dan diajarkan cara-cara meretas, pertama dari mencari informasi dan sebagainya. Awalnya Ars merasa kaku, tapi setelah mendapat pencerahan dari 9 bersaudara itu Ars mulai lancar. Sementara para gadis sedang dalam perjalanan menuju mall. Mereka menggunakan 3 buah mobil. Karena mereka 9 orang, jadi membawa mobil 3 buah. Kini mereka sudah tiba di mall tersebut, dan memarkirkan mobilnya masing-masing. Saat baru masuk mall, mereka sudah menjadi pusat perhatian. Bagaimana tidak, 9 gadis cantik berjalan beriringan. Siapa yang tidak kagum melihatnya? Mereka berpencar menjadi 3, Aleta bersama Faye dan Davina. Fiora bersama Queenie dan Kirani. Sedangkan Naraya bersama Raina dan Kaifira. Aleta berjalan beriringan bersama dengan Faye dan Davina. Tiba-tiba dari arah berlawanan ada seorang pria bermasker menabrak Faye. "Au!" Faye memegangi bahunya. Maaf, ucap pria itu. Kemudian pria itu berlalu dengan santai. "Dompetku," ucap Faye saat menyadari dompetnya yang ada di saku celananya tidak ada. Aleta dan Davina menoleh ke arah pria yang berjalan menjauh. Aleta dan Davina saling pandang, keduanya menduga bahwa pria itu adalah pelakunya. "Berhenti!" teriak Aleta. Kemudian Aleta dan Davina berlari mengejar pria itu. Merasa terancam pria pun berlari. Pria itu tidak peduli meskipun menabrak orang yang berada di mall tersebut. Aleta dan Davina terus saja mengejar pria itu. Hingga mereka tiba di parkiran bawah tanah. Pria itu berhenti dan berbalik, lalu ia menyeringai di balik maskernya. "Kembalikan dompet itu, Tita Aleta." "Ambil aja sendiri," balas pria itu sambil memperlihatkan dompet tersebut. "Cepat kembalikan." Intonasi suara Aleta meninggi. "Hahaha, ini ambillah," ucap pria itu. Aleta mendekat, pria itu terus menyeringai di balik maskernya. Aleta hendak mengambil dompet tersebut, tapi pria itu mengangkat tangannya hingga dompet itu juga ikut terangkat. "Kembalikan atau apa? Ambillah kalau bisa," tanya pria itu. Buaf, Aleta yang sudah kehilangan kesabaran pun menendang bagian bawah pria itu. Sehingga pria itu berjingkrak-jingkrak sambil memegangi telurnya. Aleta tersenyum, "Sudah aku bilang, tapi kamu tidak mendengarkannya." Pria itu meringis menahan sakit. Aleta pun mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di saku celananya. Saat Aleta dan Davina hendak pergi dari situ, datang beberapa orang pria dengan tatapan M***sum kepada mereka. "Mau kemana Nona cantik?" tanya salah satu dari mereka. "Ternyata mereka kelompok berandalan," gumam Davina. Aleta dan Davina saling pandang lalu keduanya mengangguk. Tanpa basa-basi keduanya maju secara serentak. Keduanya berpegangan tangan menendang pria tersebut. 3 di antaranya sudah terjatuh akibat tendangan Aleta dan Davina, masih ada 3 lagi yang belum mereka hajar. Aleta melepaskan pegangan tangannya dan maju, Davina juga tidak mau kalah. Keduanya bekerja sama melawan mereka. Pria yang tadi sudah pulih dan berlari kecil menendang Aleta dari belakang. Aleta terjungkal ke depan dan membentur mobil yang ada di situ. Aleta mengusap bibirnya yang berdarah karena terbentur. Davina yang melihat itu pun berbalik memutar tubuhnya dan menendang pria itu. Tapi pria itu bisa memblokir serangan Davina. Aleta yang mulai emosi pun menyerang pria itu. Aleta dengan kekuatan dan kecepatan dalam bertarung pun membuat pria itu kewalahan. Aleta menyeringai melihat pria itu ngos-ngosan.
Sementara Davina melawan yang tersisa. Aleta kembali menyerang pria itu dan tidak memberikan jeda sama sekali. Setelah beberapa menit pria itu sudah semakin terlihat lemah. Kesempatan itu tidak Aleta sia-siakan untuk menyudahi pertarungannya. Aleta memutar tubuhnya dan mengangkat kakinya menendang ke arah kepala pria itu. Kemudian disusul oleh Davina yang juga melakukan hal yang sama. Akhirnya pria itu tumbang dan jatuh ke tanah. Beberapa orang security datang dan melihat orang tersebut sudah terkapar semuanya. Urus mereka Pak, Tita Aleta. Baik Nona, jawab salah satu security di mall tersebut. Security pun menelpon polisi, mereka tidak bisa membawa berandal tersebut ke pos jaga. Jadi mereka terpaksa menunggu polisi datang. Aleta dan Davina sudah kembali ke tempat Faye. Faye merasa belum tenang kalau dompetnya belum kembali. Meskipun tidak ada uang tapi kartu hitam pemberian Aldebaran itu yang membuatnya tidak tenang. Tenang, Ale pasti bisa menemukan penjahat itu, ucap Fiora. Mereka menghampiri Faye saat mendengar ada keributan tadi. Faye berusaha tenang tapi tidak bisa. Bagaimana kalau dompet itu tidak kembali? Aku khawatir mereka salah gunakan pada kartu hitam itu, tanya Faye. Tinggal diblokir aja, gampang kok, jawab Kaifira santai. Faye tersenyum saat melihat Aleta berjalan bersama Davina menuju ke arah mereka. Yang lain ikut menoleh ke arah pandang Faye. Bagaimana? Tanya Faye. Tenang, semua pasti beres, jawab Aleta. Sepertinya kamu harus belajar ilmu bela diri deh, kata Nayara. Maunya sih begitu, tapi... Tenang, kita bisa ngajarin kamu, nanti bila di rumah bisa minta diajarin sama Al, kata Davina. Al, aku malu kalau sama dia, jawab Faye. Gak usah malu-malu, entar juga jadi suami kamu, ujar Fiora. Blus, wajah Faye memerah, ia teringat kebaikan dan perhatian Aldebaran padanya. Faye seketika tersenyum. Hal itu terlihat oleh mereka, tapi mereka pura-pura tidak melihat. Yuk, ajak Aleta. Mereka kembali berjalan seperti tadi, yaitu 3 orang satu kelompok. Aleta mengajak Faye masuk ke dalam toko pakaian. Faye terlihat kikuk. Faye jarang berbelanja seperti ini. Meskipun dia orang kaya, tapi ibu tirinya menguasai semuanya. Faye hanya diberi uang jajan yang tidak seberapa. Hingga Faye harus bekerja part-time untuk tambahan uang. Itu pun harus berbagi dengan sang pacar sewaktu ia berpacaran. Dedinya tidak tahu tentang semua itu. Karena ibu tirinya memanipulasi semuanya. Pilih apa yang kamu inginkan, ucap Davina. Tapi, bukannya Al menyuruhmu belanja sepuasnya? Tanya Aleta. Iya, tapi aku gak enak. Nanti dianggap cewek matre, jawab Faye. Udah, tenang saja, Alga seperti itu kok, kata Davina. Faye hanya tersenyum. Ia merasa sangat bahagia berada di tengah-tengah keluarga besar ini. Sementara di belahan dunia lain, seorang pria parubaya sedang meringkuk terikat di kursi dengan luka di sekujur tubuhnya. Pria itu adalah Geralt. Sepulang dari menemui putrinya, Geralt ingin menyelesaikan masalah yang menimpa putrinya itu. Tapi ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Baru tiba di rumah ia sudah disambut oleh orang suruhan Kimberly, ibu tiri dari Faye. Kalian benar-benar kejam, ucap Geralt hampir tidak kedengaran. Karena untuk berbicara saja ia sudah tidak mampu. Hahaha, kau pikir aku serius mencintaimu? Bahkan aku yang membunuh istri pertamamu, ucap Kimberly lantang. Geralt menitikkan air mata saat mengenang istrinya. Geralt menikahi Kimberly hanya berharap istri keduanya itu bisa menjaga putrinya dengan baik. Tapi nyatanya malah sebaliknya. Sayang, apa yang akan kita lakukan pada tua bangka ini? Tanya Kimberly kepada Antonio putranya. Terserah mami aja, tapi kita belum mendapatkan sertifikat dan aset lainnya, jawab Antonio. Hei Pak Tua, di mana kamu simpan surat-surat itu? Tanya Kimberly. Geralt tidak menjawab, sampai mati pun ia tidak akan menjawab. Beruntung semua aset sudah ia pindahkan atas nama Faye. Dan semua itu aman karena disimpan di bank. Siksa dia, perintah Kimberly. Kemudian ia pergi untuk menemui selingkuhannya itu. Anak buah Antonio menyiksa Geralt sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan Faye yang memegang barang di toko itu merasa tidak enak dan tanpa sengaja menjatuhkan barang tersebut. Melihat hal itu, pelayan toko pun marah dan meminta ganti rugi 2 kali lipat. Ada apa ini? Tanya Aleta. Maafkan aku tidak sengaja menjatuhkan barang tersebut, ucap Faye merasa bersalah.
Mbak, tentang saja kami akan ganti rugi barang ini. Jangan diperpanjang, ucap Aleta dengan lembut. Ini barang mahal, apa kalian sanggup mengganti barang ini? Tanya pelayan itu. Kenapa ribut-ribut? Tanya pemilik toko. Ini nyonya, berlagak kaya dan menjatuhkan barang mahal di sini, adu pelayan tersebut. Maaf nyonya, kami sudah bilang akan ganti barang ini, jawab Aleta. Ya sudah memang seperti itu seharusnya, ucap pemilik toko tersebut. Ini, Aleta menyerahkan kartu khusus keluarga Henderson. Pelayan itu langsung terbelalak, bahkan matanya seperti ingin keluar. Nona muda Henderson. Pemilik toko itu gugup. Nona muda Henderson. Maafkan saya Nona, maafkan saya, ucap pelayan itu. Tadi matanya sempat terbelalak saat mendengar bosnya menyebut Nona muda Henderson. Tidak usah ganti rugi Nona, ucap pemilik toko tersebut. Tidak bisa begitu, bisnis adalah bisnis. Ini juga kesalahan kami karena tidak berhati-hati, ucap Aleta dengan lembut. Pemilik toko pun tertegun mendengar penuturan Aleta dalam menyikapi masalah. Baiklah, ucap pemilik toko akhirnya. Pemilik toko pun menggesek kartu tersebut. Kartu khusus keluarga Henderson berbeda dengan kartu hitam milik mereka. Jadi mudah untuk dikenali. Sebenarnya ada apa denganmu? Tanya Aleta saat urusan mereka selesai. Aku merasa ada sesuatu yang terjadi pada dediku, jawab Faye. Aleta langsung menelpon Aldebaran untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Geralt. Ada apa? Tanya Aldebaran to the point. Karena ia tidak suka basa-basi. Kamu di mana? Tanya Aleta. Di ruang komputer. Kenapa? Tanya Aldebaran balik. Kebetulan, tolong selidiki Tuan Geralt. Sepertinya ada yang tidak beres, jawab Aleta. Oke, kata Aldebaran, lalu mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Kebiasaan, gerutu Aleta. Kemudian Aleta mengirim pesan kepada saudaranya yang lain dan mengajaknya makan siang. Belanjaan mereka disimpan di dalam mobil terlebih dahulu. Yuk, ajak Aleta pada Faye. Faye yang belum merasa tenang pun hanya mengikuti saja. Davina yang melihat itu pun segera ikut juga. Tenanglah, aku sudah menyuruh Al untuk menyelidikinya, ucap Aleta. Ada apa? Tanya Davina. Kita tunggu informasi dari Al baru kita akan tahu, jawab Aleta. Saat ini mereka sedang berkumpul di restoran mall tersebut. Mereka hendak makan siang. Aleta melambaikan tangan memanggil pelayan, karena mereka tidak disambut oleh pelayan restoran itu. Maaf Nona, kami sangat sibuk. Silakan, ucap pelayan itu sambil memberikan buku menu. Mereka pun memesan makanan yang mereka sukai. Maaf, aku alergi seafood, kata Faye. Lalu Aleta memesan makanan lain untuk Faye, yang tidak ada seafood tentunya. Mohon ditunggu sebentar, Nona, ucap pelayan itu. Sekitar 20 menit pesanan mereka pun sampai, mereka pun makan dengan sangat hikmat. Di tempat lain tepatnya di mansion keluarga Henderson. Mereka meretas apa saja yang sekiranya bisa menjadi petunjuk. Mereka semua sudah tahu dengan tugas mereka masing-masing. Sementara Aldebaran sedang meretas kamera satelit, yang lain meretas CCTV di negara itu. Dapat, ucap Aldebaran. Mereka semua mencocokkan hasil pencarian mereka. Dan benar saja perkiraan mereka, kalau Geralt sedang diculik dan disekap. Ternyata bukti yang kukirim tidak mereka endahkan, gumam Aldebaran. Kalau begitu kita harus turun tangan langsung, selada Nendra. Hubungi Aleta, suruh mereka pulang, perintah Aldebaran. Davion pun segera menghubungi Aleta. Tidak menunggu lama panggilan telepon pun terjawab. Ya, ada apa yang terjadi? Tanya Aleta di seberang telepon. Cepat pulang, kita akan segera menyelamatkan Paman Geralt, titah Davion. Kemudian panggilan pun terputus, Davion berdecak sebel, karena kebiasaan Aleta persis seperti Aldebaran. Tidak ada salam atau apapun langsung menutup telepon. Sementara di restoran, ada apa? Tanya Davina. Ada masalah, kita harus segera pulang. Dan malam ini kita berangkat ke Jerman, ucap Aleta. Mereka semua saling pandang. Faye mendengar Jerman, tentu pikirannya langsung ke dedinya. Jelaskan ada apa? Tanya Fiora. Paman Geralt diculik dan sekap, jadi kita harus menolongnya, kata Aleta. Aleta segera bangkit untuk membayar makanan mereka, yang lain segera menuju ke mobil. Sabar ya, ucap Raina pada Faye. Kami akan menyelamatkan orang tuamu, Kirani menimpali.
Fei hanya bisa menangis, andai saja aku bisa kuat seperti mereka, semuanya tidak akan seperti ini, batin Fei. Aleta berjalan tergesa-gesa menuju parkiran. Sampai di parkiran mereka langsung masuk ke dalam mobil masing-masing. Pakai sabuk pengaman yang benar, dan pegangan yang kuat, pesan Aleta pada Fei. Fei hanya mengangguk. Setelah keluar dari parkiran mall, Aleta melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Fei yang tidak terbiasa hanya bisa pasrah meskipun ia sangat takut. Fei hanya menggenggam pegangan di atas pintu mobil dengan kuat. Ale jangan terlalu ngebut. Lihat Fei ketakutan, tegur Davina. Aleta menoleh ke arah Fei. Dan benar saja, wajah Fei pucat seperti mayat hidup. Aleta pun menurunkan kecepatan mobilnya. Maaf, ucap Aleta. Fei hanya mengangguk, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mobil di belakang mereka juga menurunkan kecepatannya. Tidak berapa lama mereka pun tiba di mansion. Aleta memarkirkan mobilnya sembarangan. Kebiasaan, gumam Davina. Mereka semua langsung menuju ruang komputer. Karena mereka akan berdiskusi di sana sebelum berangkat ke Jerman. Brak, pintu dibuka dengan kasar. Mereka sudah tahu, pasti pelakunya Aleta. Apa yang terjadi? Tanya Aleta.